Mau pensiun dini, mau hidup dari passive income, coba jawab jujur, apa investasi pertama yang terlintas di kepala kalian kalau dengar kata kaya? 90% orang Indonesia akan menjawab properti. Dan di antara segudang properti itu, ada satu raja investasi yang dianggap paling aman dan paling pasti, bisnis kos-kosan. Coba kita hitung. Kalian beli tanah, bangun 10 kamar kos-kosan, tiap kamar disewa 1 juta per bulan. Total 10 juta per bulan, 120 juta per tahun. Tapi mau cuan dong punya kabar buruk. Di tahun 2024 ke atas, apalagi kalau kalian masih muda atau baru mulai investasi dengan modal terbatas, memilih kos-kosan sebagai andalan utama bukan hanya salah strategi, tapi berpotensi membuat kalian rugi besar. Dalam artian opportunity cost. Tonton video sampai habis, penjelasan selanjutnya akan dibawakan oleh tim saya. Alih-alih membuat kalian cepat kaya, kos-kosan justru bisa menjadi jangkar yang menahan kecepatan kalian. Kenapa? Karena kos-kosan itu bukan investasi yang cepat. Kos-kosan itu adalah investasi yang lambat, sulit dilikuidasi, dan beban operasionalnya tinggi. Masyarakat umum melihat properti seperti melihat tanker raksasa di lautan. Terlihat kuat, stabil, dan pasti akan sampai ke tujuan. Tapi ada satu rahasia. Tanker raksasa bergerak sangat lambat, dan jika harus berbelok, butuh radius dan waktu yang sangat lama. Kos-kosan adalah tanker raksasa itu. Masalah utama properti, terutama kos-kosan, adalah konsep velocity of capital atau kecepatan modal. Bayangkan kalian punya uang 1 miliar rupiah. Jika kalian masukkan ke kos-kosan, uang 1 miliar itu akan terkunci di dalam beton dan tanah. Uang ini sekarang jadi tidak liquid. Ambil contoh konkret. Di Jakarta, rata-rata rental yield bersih untuk kos-kosan mewah hanya berkisar 5% sampai 8% per tahun. Mari kita analogikan. Kalian beli deposito bank. Deposito memberikan kalian bunga, katakanlah 4% per tahun. Sekarang kalian punya kos-kosan yang yieldnya 7%. Perbedaannya hanya 3%. Banyak investor pemula hanya fokus pada 2 hal, uang sewa dan kenaikan harga properti. Mereka lupa ada pembunuh senyap yang siap menggerogoti return mereka, biaya tersembunyi, dan biaya peluang. Jika yield kotor kos-kosan kalian 8%, setelah dikurangi pajak dan rata-rata biaya maintenance 2%, serta vacancy rate 1%, yield bersih kalian hanya tinggal 5%. Untuk mendapatkan 5% ini, kalian sudah mengunci modal miliaran rupiah dan menghabiskan waktu, energi, dan emosi untuk mengurusnya. Inilah konsep ekonomi yang paling penting dan sering diabaikan. Opportunity cost adalah nilai dari peluang terbaik kedua yang kalian korbankan karena memilih suatu aset. Dengan memilih kos-kosan, kalian secara efektif merelakan potensi return sebesar 5% per tahun di bursa saham. Modal 1 miliar selama 10 tahun. 1. Kos-kosan menjadi sekitar 2,6 miliar rupiah. 2. Saham menjadi sekitar 4,04 miliar rupiah. Kerugiannya hampir 1,4 miliar rupiah. 1,4 miliar itulah yang disebut rugi besar dalam konteks opportunity cost. Jika kos-kosan adalah tanker raksasa yang lambat, maka pasar modal adalah speedboat. Cepat, lincah, dan bisa bermanuver dalam hitungan detik. Kelebihan utama pasar modal, terutama saham, obligasi, dan reksadana, adalah aksesibilitas, skalabilitas, dan likuiditas tinggi. Bisnis digital high margin, info produk, course online, atau digital aset lainnya adalah kebalikannya. Analogi yang sederhana, kos-kosan itu seperti kalian jualan nasi bungkus. Kalian harus membuat nasi bungkus baru setiap kali ada pembeli. Bisnis digital itu seperti kalian membuat resep nasi bungkus rahasia dan menjual file resepnya ke seluruh Indonesia.
Tapi ada satu investasi lain yang selalu memberikan return tertinggi dan tercepat, namun paling diabaikan. Investasi di diri sendiri. Kalian menginvestasikan 50 juta dan mendapatkan return tambahan 10-15 juta per bulan seumur hidup kalian. Berapa return investasi itu? Ribuan persen per tahun. Kos-kosan secara historis memang adalah aset yang hebat. Tapi di tahun ini, dia adalah aset yang lambat. Dia menuntut modal besar di awal, likuiditas nol, dan return yang tidak sebanding dengan kerumitan operasionalnya. Dia adalah stagnasi. Pilih strategi investasi yang memaksimalkan waktu dan modal kalian. Pilih kecepatan. Pilih mau cuan dong.